Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, apa kabarnya semua? Kak Sarah harap semuanya tetap dalam sehat-sehat, penuh sukacita dan tetap semangat untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai kebaktian Minggu kita pada pagi hari ini, kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk mengikuti kebaktian kami pada minggu pagi hari ini. Bapa, walaupun kami masih berkebaktian di rumah kami masing-masing, itu semua tidak mengurangi sukacita kami. Itu semua tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang ngajari kami, supaya kami boleh mengerti dan paham akan firman yang nanti akan kami dengarkan. Biar kiranya juga Tuhan yang melayakkan kami untuk boleh menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai peribadahan kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Cinta, kita mau nyanyi lagu apa ini Kak yang pertama? Lagu apa ya? Kayaknya lagu yang bahagia-bahagia dulu ya Kak. Iya, iyalah. Kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Semuanya sambil berdiri dan tepuk tangannya ya adik-adik. Tepukkan tangannya. Hari ini ku rasa bahagia,
Sarah harap semuanya pasti merasa bahagia ya hari ini ya kan Kak Cinta. Iya. Nah, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu semuanya boleh duduk kembali. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Duduk sambil tepuk tangannya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang terus yang kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hai, shalom adik-adik. Halo, kita tadi sudah bersuka cita karena kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan kita, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari. Tuhan telah memberikan kami dapat merasakan udara yang segar dan dapat melihat seluruh ciptaan Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami supaya kami mampu mengerti dan juga melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita semua buka Alkitab kita yang akan kita baca yang terambil dari Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Beginilah bunyinya, adik-adik boleh baca di rumahnya bersama-sama. Ayo kita baca. Hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oh iya, ayo kita semua pasti mengenal yang namanya semut kan adik-adik? Adik balita pernah nggak merasakan digigit semut? Ayo, kalau semut dia akan menggigit kita akan kesakitan, aduh gitu. Kenapa? Karena semut ketika dia mendapatkan tekanan, dia merasa hidupnya dalam ancaman, dia akan menggigit kita. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang tahu apa makanan favorit semut? Apa makanannya? Apakah semut suka sambal? Apakah semut suka pedas? Tidak, semut suka pada yang manis. Jadi, kalau ada gula, tutupnya terbuka, pasti besoknya semutnya sudah banyak. Siapa yang tahu apalagi ciri-ciri semut? Dia suka bekerja. Nah, adik-adik, ada kelompok semut adalah hewan yang rajin. Pada waktu musim panas, semua dia akan bekerja mengumpulkan makanan, menyediakan hidangan makanannya di dalam lubangnya di tanah, supaya ketika musim penghujan, mereka tidak kekurangan makanan. Tetapi mereka memiliki stok makanan. Kenapa? Karena semut tahu dia kecil, jadi dia tidak mungkin keluar pada saat hujan, nanti bisa hanyut dan tenggelam.
Wah, betapa bijaknya ya binatang semut ini. Ya, dia kecil tapi ternyata bijak sekali ya adik-adik. Dia bekerja memenuhi kebutuhannya karena dia tahu pada saat musim hujan dia tidak dapat keluar dari lubang karena dia tidak dapat bertahan di dalam hujan, badannya terlalu kecil. Nah, hari ini adik-adik kita disuruh belajar dari semut. Nah, tema kita adalah bekerja. Siapa adik-adik yang di rumah yang memiliki tugas untuk bekerja, mengerjakan pekerjaan rumah? Siapa yang mengerjakan mengepel, kebersihan, menyapu halaman, menyuci piring, dan juga menyiram tanaman? Siapa punya pekerjaan demikian? Nah, ternyata kan adik-adik kita tidak boleh malas, kita tidak boleh kalah dengan semut. Karena semut ternyata dia adalah hewan yang rajin bekerja dan sangat gigih. Bahkan Alkitab juga menyuruh kita untuk pergi dan memperhatikan semut. Ayo, sekarang kita cari semut. Kita cari apa yang dilakukan semut. Siapa adik-adik yang pernah menemukan semut sedang tidur? Nggak ada kan? Semut selalu bekerja. Kuliting-kuliting dia selalu. Tahu nggak kuliting-kuliting apa? Selalu berjalan, bergerak. Tak pernah kita temukan dia diam. Kenapa? Karena dia selalu mencari sumber makanan. Dia bekerja memenuhi makanan supaya dia tidak kelaparan. Nah, jadi kita juga disuruh demikian, bekerja. Tapi kita kan masih kecil ya. Anak kecil perlukah bekerja? Perlu. Supaya nanti kita besar, kita menjadi anak yang disiplin. Nah, mungkin kan adik-adik kita kalau disuruh mama kita, "Nak, aku cuci piring," kita kesal. Lah cuci piring pun. "Nak, aku lap jendela, kita udah kotor." Aku aja pun lap jendela. Kasih nih pembantu kan bisa gitu. Ternyata kan adik-adik, kakak Pikaris dulu waktu kecil juga kayak gitu. Tapi sekarang kakak rasakan ketika kita sudah besar, itu mendewasakan kita, menjadikan kita disiplin. Makanya kita jangan jadi anak yang malas. Anak yang malas tidak disukai orang, tapi anak yang rajin selalu disenangi oleh orang. Termasuk kalau kita sekolah minggu, rajin membersihkan ruangan. Kalau ada makanan sampah kita buang keluar, itu anak yang rajin. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, adik-adik, ada cerita ya kan. Ada seorang anak, dia umurnya kelas 4 SD. Berarti dia anak kecil ya. Kelas 4 SD. Jadi dia anak satu-satunya. Mamanya orang kaya. Nah, jadi mamanya bisa menyewa pembantu untuk nyuci piring. Tetapi dia menjadi anak yang rajin. Mamanya mendidik dia, memberi tanggung jawab kelas 4 SD. Dia pekerjaannya menyiram tanaman. Nah, dia selalu menyiram tanamannya. Dia tidak pernah bilang, aku kan anak satu-satunya, malas sekali aku bekerja. Cuman aku nanya mama, kau selalu kerja. Dia tidak bilang seperti itu. Tapi setiap bangun pagi, dia menyiram tanamannya. Sore-sore, dia menyiram tanamannya. Dia rajin. Dan ketika dia besar, dia menjadi anak yang disukai orang. Menjadi pemimpin, tidak menjadi anak yang pemalas. Makanya kita harus juga menjadi anak yang rajin adik-adik. Jangan malas. Walau sekarang kita nggak sekolah ya kan, bisa bangun jam 11, bisa bangun jam 12, tapi tidak. Kita harus tetap disiplin. Kita harus tetap bangun seperti biasa, membantu mama mengerjakan pekerjaan dan juga mendidik diri kita untuk disiplin. Oke? Ayo adik-adik balita, kita belajar untuk menjaga kebersihan. Kalau ada sampah, kutip ya adik balita. Adik-adik kecil juga, ayo kita belajar untuk bertanggung jawab. Kita mulai belajar menyapu, menyuci piring atau menyiram tanaman. Anak tanggung sudah bisa belajar untuk tanggung jawab lebih besar, membersihkan rumah, menyuci pakaian. Dan yang dewasa, anak-anak remaja yang menjelang dewasa sudah bisa mulai belajar memasak, belajar juga mengerjakan pekerjaan lebih berat supaya kita semakin belajar. Oke? Ayo kita jangan kalah dari semut ya. Anak sekolah minggu nggak boleh kalah dari semut. Oke? Semangat bekerja, semangat melakukan tugasnya. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengizinkan kami untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kami terberkati Tuhan karena firman Tuhan mengajarkan kami menjadi anak yang rajin, supaya kami juga boleh belajar dari semut yang adalah hewan yang rajin. Kami juga mau jadi anak rajin Tuhan karena kami adalah anak-anak Tuhan, anak yang Tuhan perlengkapi supaya kami menjadi kelak besar menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang disiplin dan disenangi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kitab Pendenden nomor 315, Simpar Tuhu Pemerendu. Siapkan persembahannya yang rapi, yang baik, tidak boleh dilipat-lipat. Pemerendu, jujurkan duka pandangku, mengakal mengukurku, laku lupa lias atendu. Kalau kedua Tuhanku persembahan anakmu, usaikanlah pasu-pasu, berteguhi pergulunganmu. Mari kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan, peribadahan kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, biarlah kiranya firman yang telah kami dengarkan boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar-ajari kami anak-anak Tuhan yang masih kecil ini supaya boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikian juga untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, biar kiranya ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga yang tinggal pada orang tua kami, kiranya kami boleh memakaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kalau pada masa pandemi ini Tuhan terus-menerus ada korban, kami mau menyerahkan seluruhnya kepada tangan Tuhan. Biarnya Tuhan yang bekerja di atas semua itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh aktivitas kami yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mari dagi sebelaskan pertolongan Tuhan, ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelardu ibabadi amin. Ramin kini razandu, salamin pratendu, ibas dunia enda bagini surga. Berikan man kami akan cukup ibas suari sedah enda. Alamika salah kami, bagini alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangilah kami duduk silat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekah-dekahna. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Salam.